Ayo Mbak. Loh, kok telat kenapa? Maaf Mbak, tadi kantinnya ramai. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Iya, Masuk Mbak. aja. Ya udah, berhubung udah masuk ke kelas semua. Nanti bakal ada mas yang lain yang bakal ngegantiin kita. Ya. Nanti kita bakal pamit. Nanti kalian sama mas yang baru jangan nakal, kalian harus nurut dengerin apa yang mas bilang. Ya. Dan Dan nanti kalian kenalan lagi. Iya. Bye. Bye. Makasih Mbak. Halo guys, Hai. apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kalian tahu nggak nih, kita di sini siapa? Posisi. Nah benar, namanya dong. Iya. Ada yang tahu nggak? Selalu kenalan nih. Ya udah. Ayo perkenalkan, nama Mas Nesa Laksono. Mas berasal dari kelas 12 MIPA 5. Hai Mas Nesta. Hai. Dan perkenalkan nama Mbak Amalia, dari kelas 12 MIPA 7. Hai. Nah, kegiatan selanjutnya adalah materi tentang psikotes yang akan disampaikan oleh Mbak Dea. dan juga Mbak Wulan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Mbak Wulan Nurhatinanda dari kelas 11 IPA 2. Kita di sini akan menjelaskan materi tentang psikotes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih psikotes itu? Apa Psikotes tuh, Mbak? merupakan serangkaian pertanyaan atau tes yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk memberi sebuah gambaran yang menyeluruh. Nah, jika siswa belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, maka ia akan belajar dengan bahagia dan tidak merasa tertekan atau terbebani. Intinya sih manfaat dari psikotes itu tuh untuk membantu sekolah untuk menerapkan gimana sih siswa ini. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari psikotes? Nah, manfaatnya itu untuk mengetahui potensi siswa, mengetahui hal ini dapat memudahkan perangkat sekolah untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuannya. Nah, jika siswa belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, maka ia akan belajar dengan bahagia dan juga tidak merasa tertekan atau terlalu terbebani. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan. Di sini karena banyaknya soal psikotes, maka kami akan meringkas beberapa jenis. Yang pertama ada analog verbal test, logika algoritma, logika penalaran, draw match, dan tes Warteg. Yang pertama ada analog verbal test, berfungsi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghadapi masalah dari sudut pandang sebab dan akibat. Soalnya berupa antonim sinonim. Yang kedua ada logika algoritma. Logika algoritma itu fungsinya untuk mengetahui atau mengukur kita sejauh mana kita memahami suatu pola tertentu. Yang ketiga ada logika penalaran. Logika penalaran itu berfungsi untuk mengetahui kemampuan kita dalam menghadapi masalah dan kecepatan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada draw match. Di situ kita disuruh untuk menggambar seseorang dan mendeskripsikan secara detail. Fungsinya untuk mengetahui sebagaimana kita percaya dirinya, stabilitas, dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang terakhir ada tes Warteg. Tes Warteg itu berfungsi untuk mengetahui tingginya daya khayal kita atau daya imajinasi kita. Selanjutnya ada tips-tips untuk mengerjakan soal psikotes. Nah, di sini kita mempunyai beberapa tips untuk kalian yang akan menjalankan tes psikotes. Nah, yang pertama itu persiapkan mental. Kemudian yang kedua itu kalian mencari contoh-contoh soal di internet dan mempelajarinya. Kemudian yang terakhir itu kalian harus menjawabnya dengan jujur. Ada yang ingin tanyakan? Saya Mbak, Ya, silakan. gimana sih Mbak misal mengerjakan psikotes tapi itu nyontek gitu, bukan dari diri. Nah, tadi pertanyaannya gimana kalau kita menjawab soalnya itu nggak jujur atau nyontek? Nah, berdasarkan apa yang kami pelajari dan kami rasakan, Kamu itu akan ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Di situ kamu akan merasa terbebani, kamu merasa tidak akan bahagia. Jadi seharusnya kamu mengerjakan dengan jujur dan agar hasilnya sesuai dengan apa yang kamu
Bisa. Ada yang tanyakan lagi nggak? Cukup Mbak. Kalau begitu, sekian penjelasan dari kami. Kami yakin apa yang kami sampaikan itu akan berguna untuk kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Oh ya, kalian semua kan udah kenal sama Mas. Sama Mas yang sebelah dari mana dulu nih? Belum. Silakan Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Daryansyah dari kelas 12 IPS 3. Oke langsung aja, kita di sini akan membahas tentang OSIS dan MPK. Apakah itu OSIS dan apakah itu MPK. Yang pertama OSIS dulu ya teman-teman semuanya. OSIS atau Organisasi Siswa Intersekolah didirikan sekitar tahun 1970 sampai 1972. Pada saat itu ada beberapa pimpinan-pimpinan organisasi di sekolah maupun di luar sekolah yang menyadari untuk kepentingan bersama agar tidak terpecah belah. Maka dari itu OSIS lahir dan didirikan. SMA Negeri 1 Palimanan sendiri memiliki OSIS yang bernama Fospat. Sekarang sudah masuk ke generasi keempat. Bagi kalian yang memiliki jiwa kebersamaan, bisa cek Instagram 1 Palimanan dan Fospat untuk berita selanjutnya tentang open recruitment dari kita. Ya, MPK. Kalian tahu nggak sih MPK itu apa? Enggak. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas itu adalah pengawas organisasi siswa intersekolah atau OSIS yang berada di dalam suatu sekolah. Ya. Nah, tujuan dari dibentuknya MPK ini adalah yang pertama, mempersiapkan siswa kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, daya, kreasi, patriotisme, kepribadian, dan budi luhur. Yang kedua, melibatkan siswa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, membina siswa berorganisasi untuk membangun kepemimpinan. Ada pula fungsi MPK, yaitu ada 3. Yang pertama ada fungsi legislator, fungsi supervisor, dan fungsi evaluator. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak semuanya? Iya boleh. Apa perbedaan antara MPK dan OSIS? Ya buat perbedaan antara OSIS dan MPK ini cukup gamblang ya. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Palimanan sendiri jadi kesannya kayak OSIS dan MPK itu sama. Padahal dari struktur tugas, tupoksi, dan lain sebagainya itu berbeda. Contohnya kalau di OSIS ini organisasi yang menaungi seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Palimanan, khususnya Palimanan. Jadi seluruh siswa itu menjadi anggota OSIS dan kepengurusan OSIS yang dipilih dari siswa-siswa itu sendiri melalui seleksi dan berbagai macam alur lainnya. Nah, kalau MPK sendiri itu tugasnya adalah menaungi OSIS itu sendiri dan menampung aspirasi siswa gitu. Dan juga mengawas kinerja OSIS. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya Mas. Silakan. Pengalaman selama di OSIS sama MPK gimana? Jadi pengalaman di OSIS itu banyak. Kita bisa ikut seminar, kita bisa ke mana-mana ya. Jadi bisa punya relasi, kita pengalaman tentang seperti ini bagaimana jadi milenial yang baik seperti apa, jadi pelajar yang taat hukum bagaimana gitu. Jadi intinya sih banyak manfaat dan banyak pengalaman yang kita bisa dapat kalau masuk ke OSIS dan MPK. Nah, untuk MPK sendiri itu pengalamannya tidak jauh beda dari OSIS karena kita juga bekerja itu bareng-bareng ya Mas ya, benar Mas? Iya benar sekali. Jadi kayak misalnya merancang atau kumpulan untuk Sebuah event. yang membuat sebuah event. Membuat sebuah event itu tidak mudah loh teman-teman. Nah, ya kan? Ya. Maka dari itu kita bekerjasama untuk membuat sebuah acara. Jadi intinya sih kalau masuk OSIS dan MPK itu pengalamannya lebih banyak ke pengalaman bagaimana cara kita bekerja sama dengan individu lain untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Ya. Cukup? Cukup. Oke, sebelum selesai, jadi di sini tuh kita lupa tadi ada forum OSIS Jawa Barat, forum OSIS Kabupaten Cirebon. Ini nih jadi perkumpulan antara pengurus-pengurus OSIS se-Jawa Barat dan juga se-Kabupaten Cirebon. Jadi kalau kalian masuk OSIS di sekolah, kalian juga berkesempatan untuk menjadi pengurus di
provinsi maupun kabupaten. Jadi bisa nambah relasi dan berbagai macam lainnya. Nah, MPK sendiri ada? MPK juga punya yang namanya Forum MPK Jawa Barat. Nah, jadi di sini sama aja kayak OSIS. Jadi kita menjadi pengurus MPK di Jawa Barat gitu. Oke, sekian saja untuk penjelasan tentang OSIS, MPK dan lain sebagainya. Habis ini kita semua istirahat, sholat, makan, dan yang kalau yang nggak sholat istirahat aja. Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas. Oke, betul banget. Dadah. Iya. Belum coba. Sadar. Yuk.